Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kimia kami. Kali ini saya Iza Husnia dan rekan saya Yuni Aulia Ningsih dari kelompok 6 akan mengupas tuntas salah satu konsep terpenting dalam kimia, yaitu konsep dasar larutan. Kita bakal bahas dari dasarnya banget nih, cara ngitung rumus konsentrasi seperti molaritas dan molalitas, sampai ke sifat-sifat koligatif yang sering muncul di soal ujian. Pastikan tonton video ini sampai habis ya. Langsung saja kita mulai mendefinisikan apa itu larutan. Jadi larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu zat terlarut solut dan zat pelarut solvent. Nah, teman-teman sering kan bikin teh manis atau air garam? Di dalam kimia, air teh manis itu disebut larutan. Air adalah pelarut atau solvent, sedangkan gulanya adalah zat terlarut atau solut. Uniknya, larutan itu bersifat homogen. Artinya, kalau kalian diamkan teh manis seharian, gulanya nggak akan mengendap pisah di bawah selama sudah terlarut sempurna. Komponen utamanya yaitu ada zat pelarut solvent, yaitu komponen yang melarutkan zat lain. Umumnya jumlah pelarut lebih banyak di dalam larutan, misalnya air. Dan ada zat terlarut solut, yaitu komponen yang dilarutkan oleh pelarut. Biasanya jumlahnya lebih sedikit dan dapat berupa padatan, cairan, atau gas, misalnya garam, gula, atau gas oksigen. Lalu ada jenis-jenis larutan berdasarkan wujud pelarutnya. Yang pertama ada larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sedikit zat terlarut dibandingkan jumlah pelarutnya. Contohnya gula dalam air. Yang kedua ada larutan pekat, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat terlarut yang relatif besar, seperti larutan padat. Contohnya kuningan, yaitu tembaga dan seng. Yang ketiga ada larutan jenuh, yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut pada suhu tertentu, sehingga jika ditambahkan zat terlarut lagi, zat tersebut akan mengendap. Seperti pada larutan gas, contohnya udara, oksigen, dan nitrogen. Selanjutnya ada jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama, elektrolit. Ia dapat menghantarkan arus listrik karena terionisasi, contohnya NaCl. Lalu yang kedua ada non-elektrolit. Ia tidak dapat menghantarkan arus listrik, contohnya larutan urea atau gula. Selanjutnya kita masuk ke konsentrasi larutan. Jadi, konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut solut dengan zat pelarut solvent atau larutan solution secara keseluruhan. Jadi, konsep dasarnya itu pekat versus encer. Istilah khusus untuk menggambarkan jumlah zat tersebut, yang pertama ada larutan pekat, yaitu concentrate atau jumlah zat terlarutnya lebih banyak. Dan yang kedua ada larutan encer, yaitu dilat, yang jumlah zatnya terlarut sedikit atau lebih banyak airnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal biar kebayang rumusnya nih. Teman-teman harus ingat dulu kalau rumus mol itu seperti ini. Langkah pertama kita cari dulu nilai molnya. Rumusnya kan massa dibagi mr berarti 11,7 gram dibagi 58,5, dapat deh 0,2 mol. Lalu langkah kedua, ingat ya volume larutan harus dalam 1 liter. Disoalkan masih 500 ml, jadi kita ubah dulu ke liter dengan dibagi 1000. Hasilnya ialah 0,5 liter. Lalu langkah terakhir tinggal masukin ke rumus molaritas. Jadi mol dibagi volume, berarti 0,2 mol dibagi 0,5 liter. Hasilnya adalah 0,4 molaritas. Gampang banget kan? Wow. Nah sekarang bedanya apa sama molaritas? Yuk kita lihat contoh soal kedua. Sebanyak 12 gram urea dilarutkan ke dalam 250 gram air. Berapakah molalitas larutan tersebut kalau mr ureanya adalah 60? Untuk cara penyelesaiannya, pertama cari mol ureanya dulu. Massa per mr yaitu 12 gram dibagi 60 dapat 0,2 mol. Yang kedua, perhatiin massa parutnya.
Di soal ditulis 250 gram air. Nah, ini harus diubah ke satuan kilogram. Jadi 250 gram itu sama dengan 0,25 kilogram. Dan yang ketiga, tinggal kita bagi deh. Mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Jadi 0,2 mol dibagi 0,25 kilogram dapat hasil akhirnya yaitu 0,8 molalitas. Lanjut ke fraksi mol. Contoh soal pertama. Ada 2 mol gula dilarutkan dalam 8 mol air. Berapakah fraksi mol gulanya? Karena yang ditanya fraksi mol gula, berarti gula ini adalah zat terlarut atau XT. Rumusnya, mol gula dibagi total mol keseluruhan. Jadi, 2 mol dibagi hasil pertambahan 2 ditambah 8. Berarti, 2 dibagi 10. Dapat deh 0,2. Artinya, 20% dari total molekul di dalam gelas itu adalah gula. Nah, contoh soal kedua. Kalau yang ditanya fraksi mol air atau pelarutnya XP, kamu mencampur 0,5 mol alkohol dengan 4,5 mol air. Berapakah fraksi mol airnya? Jawabannya sama saja konsepnya. Karena ditanya air, berarti mol air ditaruh di atas. Rumusnya 4,5 mol air dibagi 0,5 ditambah 4,5. Berarti 4,5 dibagi 5. Dapat hasilnya 0,9. Terakhir, ada trik cepat pakai rumus ketetapan yaitu XT ditambah XP sama dengan 1. Contoh soalnya, dalam sebuah larutan cuka setelah dihitung ternyata fraksi mol asam cukanya adalah 0,05. Tanpa menghitung mol airnya lagi, berapakah fraksi mol airnya? Kita nggak usah pusing nih nyari rumus ribet, langsung kurangi 1 aja, karena XT ditambah XP itu harus sama dengan 1. Maka fraksi mol air adalah 1 dikurangi 0,05. Hasilnya adalah 0,95. Logikanya, kalau cukanya cuma mengambil porsi 0,05 bagian, sisanya pasti air yaitu sebesar 0,95 bagian. Selanjutnya, kita lanjut ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zatnya. Ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap yang dirumuskan dengan delta P. Jadi, pelarut murni lebih mudah menguap dibandingkan larutan yang mengandung zat terlarut non-volatil. Yang kedua, ada kenaikan titik didih yang dirumuskan dengan delta TB. Jadi, titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Yang ketiga, ada penurunan titik beku yang dirumuskan dengan delta TF. Jadi titik beku larutan selalu lebih rendah daripada pelarut murninya. Dan yang keempat ada tekanan osmotik yang dirumuskan dengan Pi. Jadi tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Tahukah kalian kenapa jalan bersalju di luar negeri sering ditaburi garam? Itu adalah aplikasi dari penurunan titik beku, salah satu sifat koligatif larutan. Garam membuat es mencair pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sifat koligatif ini hanya peduli pada seberapa banyak partikel yang kita celupkan, bukan jenis zatnya. Oke, sebelum kita tutup video pembelajaran hari ini, yuk kita rekap dan rangkum poin pentingnya supaya kalian makin nempel materinya. Okay. Jadi, larutan itu campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut solut dan zat pelarut solvent. Ingat ya. Dan sifatnya bening dan nggak bakal mengendap waktu didiamkan lama. Dan prinsip kelarutan itu like dissolve like. Jadi, zat polar cuma mau larut di pelarut polar, kayak glukosa di dalam air, dan zat nonpolar bakal larut di pelarut nonpolar, kayak lemak di pelarut organik. Lalu, bedain molaritas, molalitas, sama fraksi mol. Molaritas dirumuskan dengan M besar itu jumlah mol per 1 liter larutan, dan molalitas dirumuskan dengan M kecil itu jumlah mol per 1 kg pelarut. Sedangkan fraksi mol yang dirumuskan dengan X adalah perbandingan jumlah bagian mol suatu zat terhadap total seluruh mol campuran.
Lalu sifat koligatif larutan ini adalah sifat fisik larutan yang unik banget karena cuma peduli sama jumlah partikel zat terlarutnya, bukan jenis zatnya. Efeknya ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Kesimpulannya, kehadiran zat terlarut itu bakal selalu menghambat pergerakan molekul pelarut murninya. Makanya sifat fisiknya bisa berubah-ubah tergantung sekonsentrasi apa larutan tersebut. Jadi, larutan merupakan bagian integral dalam kimia yang sifat fisiknya berubah bergantung pada konsentrasi zat terlarut. Sifat koligatif membuktikan bahwa kehadiran zat terlarut akan menghambat pergerakan molekul pelarut, sehingga mengubah titik didih, titik beku, dan tekanan uapnya. Pemahaman mengenai molaritas, molalitas, dan fraksi mol sangat krusial dalam perhitungan stoikiometri larutan di laboratorium. Nah, itu dia rangkuman materi kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat tugas atau persiapan ujian kalian. Jangan lupa like, komen kalau ada step rumus yang mau ditanyain. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.